you. Berita kekalahan Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945 telah tersebar ke seluruh dunia dan berhasil diketahui oleh golongan pemuda. Dan pemuda yang pertama kali mengetahuinya adalah Sultan Syahrir. This is the Gaumont British News, presenting the truth to the free peoples of the world. After 4 days of patient waiting for Japan's final word of surrender, the eager crowds in London got their reward. At the stroke of midnight came the Prime Minister's dramatic message from the Cabinet Room at number 10. Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. Pada sore harinya, Sultan Syahrir pergi untuk menemui Bung Hatta. Assalamualaikum Bung Hatta. Ya, selamat sore. Silakan duduk dulu Bung Sultan. Ada apa Bung Sultan? Kedatangan saya ke sini untuk memberitahukan kekalahan Jepang oleh sekutu, Bung Hatta. Bukannya semua radio kita telah disadap oleh tentara Jepang? Tidak, saya mendengar berita ini dari radio gelap yang saya buat sendiri. Itu kabar yang sangat baik. Saya juga di sini ingin mengusulkan bagaimana jika proklamasi kemerdekaan ini dilakukan tanpa PPKI. Memangnya kenapa? Saya khawatir jika kita memproklamasikan kemerdekaan dengan PPKI akan dicap sebagai pemberian Jepang oleh sekutu. Saya tidak bisa memutuskan itu sendiri. Bagaimana kalau sekarang kita menemui Bung Karno? Baiklah, ayo sih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bung. Ya, selamat sore. Selamat sore, Bung. Silakan Bung. Ya, ada perlu apa kalian datang ke rumahku? Apakah Bung sudah tahu berita kekalahan Jepang? Ya, saya sudah tahu. Tapi saya tidak yakin sepenuhnya tentang berita tersebut. Bung Karno, tidak bisakah proklamasi kemerdekaan dipercepat tanpa campur tangan PPKI? Saya rasa tidak mungkin dan saya tidak bisa memutuskannya sendiri. Saya khawatir, Bung, jika kita menunda-nunda proklamasi kemerdekaan kita, kemerdekaan negara kita akan terhambat. Ya, saya tetap pada pendapat semula, yaitu Sultan Syahrir. Baiklah, Bung. Pada tanggal 15 Agustus malam, para pemuda yang dipimpin Khairul Saleh mengadakan rapat di belakang gedung bakteriologi dan memutuskan untuk mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Malam harinya, utusan pemuda yaitu Wikana dan Darwis menemui Bung Karno di rumahnya. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Oh, Nak Darwis, Nak Wikana, ada apa, Nak? Kami ingin bertemu dengan Bung Karno, Bu. Urusan sangat penting sekali. Tunggu sebentar ya, Nak. Kebetulan Bapak sedang berbincang dengan Bung Hatta dan Bung Ahmad. Baiklah, Bu. Kami tunggu. Ayo, Nak, silakan masuk. Selamat malam, Bu. Malam. Dia, ada apa kalian berdua datang mencariku? Malam ini juga, mau bagaimanapun juga, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan itu pasti akan dilakukan. Namun kita harus menunggu sidang PPKI dulu. Saya mengusulkan untuk supaya kita menunggu sikap Jepang terhadap kemerdekaan yang telah dijanjikan oleh mereka. Kita tidak ingin mengancammu, Bung. Revolusi ada di tangan kami.
Kalau Bung tidak segera memproklamasikan kemerdekaan, bagaimana nasib bangsa ini? Jadi kalian macamku. Pantang bagiku untuk dipaksa menuruti kemauan kalian. Kami tidak mengancammu, Bu. Kami hanya memikirkan nasib bangsa ini. Ini layarku. Engkau bisa penggal kepalaku. Engkau bisa membunuhku. Namun aku tidak dapat dipaksa untuk dapat mengadakan pertumpahan darah yang sia-sia karena hendak menjalankan sesuatu sesuai kemauan kalian. Sudah, hentikan perdebatan ini. Sebaiknya kalian berdua mencari pemimpin lain untuk melaksanakan kehendak kalian. Baiklah, jika itu mau Bung berdua, kami tidak ingin menanggung jika terjadi sesuatu apabila besok proklamasi belum diumumkan. Pada malam harinya, yaitu pukul 24.00, para golongan muda melakukan rapat sendiri di Jalan Cikini nomor 71 yang dihadiri oleh Wikana, Yusuf Kunto, Dr. Murwadi, dan Singgi. Dan ketuanya Khairul Saleh dengan hasilnya yaitu mengamankan Bung Karno dan sekeluarga serta Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Baiklah, kita buka rapat pada tengah malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, agenda malam hari ini adalah untuk meyakinkan para golongan tua agar segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Mana jika kita singgah saja Pak Karno dan Bung Hatta? Apa alasan Anda? Supaya mereka tidak dipengaruhi oleh Jepang. Tapi kita asingkan kemana mereka? Ya, kita asingkan saja mereka ke Rengas Dengklok. Apa alasan kamu untuk memilih tempat itu? Tempat itu letaknya tidak jauh dari Jakarta dan letaknya sangat strategis menurut perhitungan militer. Saya setuju dengan pendapat Anda. Oke, kalau begitu sudah bulat ya keputusan kita pada malam hari ini, yaitu untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Baiklah, saya rasa sudah cukup untuk rapat pada malam hari ini. Jadi, karena saya sudah ngantuk, kita akhiri rapat pada malam hari dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan Singgi mendapatkan kepercayaan untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bung. Malam. Ada apa malam begini mencari saya? Saya ditugaskan untuk mengamankan Anda sekeluarga ke Rengas Dengklok. Bagaimana kalau saya menolak? Maaf, Bung. Sekarang bukan waktunya untuk berdebat. Kondisi sedang darurat. Saya minta Anda ikut kami segera. Baiklah, tunggu sebentar. Ada apa, Pak? Kok di luar ada keributan? Para pemuda, Bu. Mereka meminta kita untuk mengikuti mereka keluar kota. Lalu, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Biarlah, kita ikuti saja mereka. Baiklah. Kemudian Bung Karno, Ibu Fatmawati, Guntur, dan juga Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Sesampainya di Rengas Dengklok, terjadilah perdebatan antara golongan tua dan golongan muda. Apa yang kalian kendaki? Kami tetap menginginkan kemerdekaan secepatnya, tanpa campur tangan Jepang. Kalian tidak dapat memaksakan kehendak seenaknya. Biarkan kami rapatkan dulu dalam sidang PPKI. Tidak bisa, Bu. Kami menolak. Itu sama saja kemerdekaan pemberian Jepang. Jadi kalian menentangku? Hah? Kalian terlalu gegabah. Dasar naif. Tidak seperti itu, Bung. Sekali lagi, ini adalah kesempatan emas buat kita. Sementara itu, perdebatan tersebut tidak menghasilkan kata sepakat. Sementara itu, hilangnya kedua pemimpin PPKI mengejutkan Ahmad Subarjo. Karena merasa khawatir kepada kedua pemimpinnya, ia mencari informasi. Akhirnya, ia mengetahui bahwa Bung Karno dan Bung Hatta berada di luar kota, yaitu di Rengas Dengklok. Ia segera meminta kepada pemimpin peta untuk mengantarnya ke Rengas Dengklok.
Permisi saudara Subeno. Iya, ada apa? Apa kamu mengetahui lokasi Bung Karno di Jakarta? Iya, saya tahu. Bisakah kamu mengantar saya untuk pergi menemui Bung Karno di Jakarta? Apa jaminannya? Saya akan menjamin proklamasi akan diumumkan besok 17 Agustus. Apakah Anda bisa menjaminnya? Saya akan menjamin dengan nyawa saya. Baiklah, saya akan mengantar Anda. Permisi Bung. Ada apa Anda kesini? Saya telah mendapat informasi bahwa Jepang telah kalah secara resmi. Situasi sekarang vacuum of power, Bung. Jadi seperti itu situasinya. Baiklah, kita harus segera mengambil tindakan. Kita harus kembali ke Jakarta, Bung. Karena saya telah menjadi proklamasi kepada para pemuda esok. Jika demikian, situasi seperti itu, maka kita harus membicarakan persiapan kemerdekaan secepatnya. Lalu, di mana tempat yang aman untuk merumuskan proklamasi? Sebaiknya kita melaksanakan proklamasi di Rumah Laksana Maeda, Bung. Karena beliau adalah teman baik saya, dan beliau juga mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Baiklah kalau gitu, mari kita ke sana. Baik, Bung. Tanpa berpikir terlalu lama, mereka berangkat menuju Rumah Laksmana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Tak lama kemudian, mereka sampai di Rumah Laksmana Maeda. Permisi. Selamat malam Tuan. Ada perlu apa saudara sekalian datang ke rumah saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Begini, kami semua meminta izin untuk menggunakan rumah Tuan untuk merumuskan naskah teks proklamasi. Baiklah, saya akan membantu saudara sekalian bisa menggunakan ruang makan lantai 1, sedangkan saya sendiri akan menunggu di lantai atas. Tapi bagaimana dengan pemuda yang lain? Biarkan mereka menunggu di ruang tamu saja. Baiklah, kalian tunggu sini. Silakan. Silakan dulu ya. Terima kasih. Saya akan menunggu di lantai. Baik. Menjelang dini hari, 3 orang pemimpin PPKI merumuskan teks proklamasi di meja makan. Kita mulai saja, biar saya yang akan menulis. Bagaimana kalau proklamasi kita buat dengan singkat saja? Saya setuju. Bu Ahmad, apakah Anda masih ingat tentang Piagam Jakarta, yaitu Undang-Undang Pembukaan 1945? Saya masih ingat. Kalau tidak salah, isinya seperti ini. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, itu kalimat pertamanya. Bung Hatta, ada tambahan? Bagaimana kalau kalimat kedua dari proklamasi, yaitu hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain dilakukan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Baiklah, sudah diputuskan. Setelah selesai menyusun, ketiga tokoh ini menuju serambi depan untuk menemui para hadirin yang ada. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Lalu, Soekarno membacakan hasil rumusan teks proklamasi yang saat itu masih berupa konsep. Baik, apakah kalian semua setuju dengan konsep rumusan ini? Setuju. Sayuti, tolong ketikkan teks proklamasi ini. Ini hasil dari tulis tangan saya sendiri.
Marilah saudara-saudara kita tangani teks proklamasi ini bersama-sama. Ya, seperti Declaration of Independence yang dimiliki oleh Amerika. Tapi ini adalah Indonesia, Bung, bukan Amerika. Bagaimana jika ditandatangani oleh 2 orang saja? Itu Bung Karno dan Bung Hatta. Kami setuju. Baiklah, lalu di manakah tempat pelaksanaan proklamasi? Bagaimana dengan lapangan keadaan? Saya sedikit keberatan karena tidak ada yang berbeda. Bagaimana kalau di rumah saya saja jam 10 pagi? Setuju. Baik ya, tolong perbanyak teks tersebut dan sebarkanlah ke seluruh Indonesia. Siap. Keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh Soekarno yang didampingi oleh Bung Hatta dan dihadiri oleh beberapa tokoh nasional. Saudara-saudara, dengan ini menyatakan keberatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satupun yang dapat mengikat bangsa kita. Dan mulai saat ini kita menyusun negara Republik Indonesia. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan ini. Merdeka! Merdeka!